Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat Islam dan nikmat iman dan juga nikmat Allah dikumpulkan kita kembali di masjid yang mulia ini. Semoga pertemuan kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini malam yang dianugerahkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kita ada yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang punya hajat Allah ijabah hajatnya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Meneruskan kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali sampai di Adabul Ghusli. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Adabul ghusli fa idza asabatka janabatun min ihtilamin aw wiqa'in fakhudil ina'a ila al-mughtasili waghsil yadayka awwalan thalatha wa azil ma 'ala badanika min qadarin wa tawadda kama sabaqa fi wudu'ika lis-salati ma'a jami'i da'wat wa akhir ghusla qadamayka ila yadhi'ul ma'. فإذا فرغت من الوضوء فصب الماء على رأسك ثلاثا وأنت ناو رفع الحدث من الجنابة ثم على شقك الأيمن ثلاثا ثم على الأيسر ثلاثا واطلب ما أقبل من بدنك وما أدبر ثلاثا وخلل شعر رأسك ولحيتك وأوصل الماء إلى معاطف البدن ومنابت شعري ma khafa minhu wa ma kathufa. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Adabul ghusli, adab etika ketika mandi, ya, masuk toilet atau kamar mandi sudah, sebelumnya masuk kamar mandi udah kan, bangun tidur masuk kamar mandi, kemudian ya wudu udah belum? Wudu udah, wudu juga udah, masuk kamar mandi, bangun tidur, semua adab-adab yang diajarkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah rahmatullah berat. Adabul ghusli. Sekarang kita diajarkan cara mengetahui adab ketika mandi. Mandi di sini adalah yang jelas adalah mandi junub, karena mandi yang ada niat. Ya, tapi boleh nggak kita praktekin dalam mandi biasa? Boleh. Dapat sunnahnya nggak? Dapat. Ini kesunahan ketika mandi besar. Tapi dapat nggak kalau kita mandi biasa dengan cara ini? Dapat sunnahnya. Ya. Adabul ghusli. Faida sobatka janabatun, maka diawali dengan kata Imam Ghazali, jikalau engkau kalau kau kena dengan junub, kalau engkau ada junub, min ihtilamin, dari engkau bermimpi basah, awiga'in, atau bersenggama, fakhudul ina'a, maka sediakanlah air. Kenapa sediain air? Dahulu belum ada shower ya. Dahulu belum ada shower, jadi siapin air, siapin ember, siapin kola, apa lagi, baskom, bukan baskom, ember deh, tempat air. Kalau dahulu nggak ada shower, nggak ada onda, anduk, apa tuh, nggak ada semuanya. Sekarang tinggal shower, tinggal buka keran, siapin air. Airnya tempatnya di mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Sunnahnya di kanan kita. Sunnahnya di kanan, bagusnya di kanan kita. Ya, bagusnya. Tapi kalau sekarang shower web, ya udah bebas. Saya mau showernya di kanan saya, boleh nggak? Ya boleh aja.
bebas. Ya, fakhudul ina'a, ya sediakanlah air, ilal mu'tasali, ke tempat mandi kamu. Waqsil yadaika awalan, cucilah kedua tanganmu terlebih dahulu 3 kali sebelum kita mandi besar atau mandi junub. Ya, yang pertama kali adalah adabnya cuci tangan 3 kali. Wa azil ma'ala badanik min gadarin, dan hilangkan apapun yang ada di badanmu daripada kotoran. Misalnya mau pipis dulu, mau buang air kecil dulu, mau buang air besar dulu. Ya, bersihin dulu sebelum niat mandi besar. Ini masuk laki dan perempuan ya, nggak ada bedanya, laki juga perempuan juga. Wazil ma'ala badanik min gadarin wa tawadda kama sabaqa fi wudu'ik lis-salati ma'a jami'i da'wat. Kemudian berwuduklah, udah bersih, mau pipis buang air kecil dulu, buang air besar dulu, udah semuanya wuduk deh. Wuduknya ini untuk apa ini? Untuk sunnah. Nggak wajib. Kenapa nggak wajib? Karena nanti ketika kita sudah mandi hadas besar, ketika kita sudah mengangkat hadas besar, itu hadas yang kecil keangkat juga, itu wudu. Paham dari sini? Selama kita mandi hadas besar tidak memegang atau melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, selama kita lagi mandi hadas besar nanti, ya, dengan setelah masuk niat, kita nggak megang atau nggak melakukan yang membatalkan wudu. Ada berapa tuh yang membatalkan wudu? Ada 4. Salah satunya buang angin, betul, buang air kecil, megang kemaluan. Lagi mandi ini kita nggak megang, apakah cukup Bob? Saya nggak wudhu lagi sampai kelar? Cukup, walaupun awalnya nggak wudhu. Paham di sini? Ini fikih enteng namanya, fikih gampang nih. Ya, awalnya kita nggak wudhu mau mandi junub, nggak wudhu, tapi bersih semua ya. Habis itu kita niat mandi junub, nggak megang kemaluan, nggak buang air kecil selama kita udah niat, nggak megang kemaluan, nggak buang angin, nggak buang air kecil sampai selesai. Perlu wudhu lagi nggak? Enggak. Ya, alam tamat enggak, tapi sebagian ulama ada yang bilang wajib wudhu lagi, cuman enggak, alam tamat enggak, cukup udah tadi. Kenapa? Hadas besar udah keangkat, hadas kecilnya yaitu wudhu ngikut, karena kita udah niat mandi hadas besar. Contohnya lagi gampangnya, kita masuk kolam renang junub, nyebur aja, bangun lagi udah nggak perlu wudhu lagi, udah paling pasti itu, udah paling pasti. Wa tawadda kama sabaqa fi wudu'ik lis-salati ma'a jami' da'wat. Oke, tadi kembali lagi, sebelum kau mandi hadas besar, cucilah tanganmu 3 kali, telapak tangan 3 kali, kemudian hilangkanlah kotoran-kotoran yang ada di badanmu semua, buang air kecilnya atau ceboknya, istinjanya, kemudian berwuduklah seperti engkau wuduk untuk sholat yang sudah lewat, kata Imam Ghazali, dengan seluruh doa-doanya. Wa akhir ghasla qadamaik. Nah, tapi ketika kamu wudhu, pas wayahnya basuh kaki, tinggalin tuh basuh kaki. Maunya Imam Ghazali seperti ini. Kenapa emang sebagian ulama? Kenapa? Biar nggak buang-buang air, nggak boros di dalam air. Kenapa kaki? Nggak usah. Entar juga ke basuh-basuh juga, katanya, maksudnya begitu. Tapi boleh nggak sampai kaki kita semua sempurna? Boleh ya. Mungkin kata Imam, dahulu air mungkin sulit ya. Kemudian wa kaila yadu'ma fa idza faraghta minal wudu, jika engkau sudah selesai daripada wudu, fasubbal ma'a ala ra'sik salatan, kemudian siramlah air ke atas kepalamu 3 kali. Wa anta nawin raf'il hadath minal janabah,
dibarengi engkau niat mengangkat hadas besar. Udah wudu, buang air kecil, buang air kecil, buang air besar, apalagi sikat gigi, apalagi kerik daki, udah rapiin semuanya deh. Ini apa yang ngomongin lagi ya? Ya semuanya udah, pakai spoon lah. Nah itu tuh awal tuh, wudu, tahu spoon nggak? Tahu nggak orang tahu tangan spoon? Ya ntar nggak tahu lagi. batu. Ya udah wudu baru niat. Oh saya pakai shower beb, begitu buka air niat, aku niat mandi hadas besar. Atau aku niat mandi aku niat mandi hadas besar, udah enak begitu aja. Iya, aku niat mengangkat hadas besar. Ya, niat mengangkat hadas besar apapun keadaannya. Misalnya gini, yang diwajibkan mandi ada berapa sih? Diwajibkan mandi ini ada 5 atau 6. Sebagian ulama bilang 5, ada yang bilang 6. Yang pertama bersenggama, kedua mimpi basah, ketiga haid atau menstruasi, keempat nifas, kelima perbedaan pendapat. Ada yang bilang habis melahirkan aja, ada yang bilang mengatakan mati juga nambah 6. Cuman sebagian ulama bilang kalau mati itu yang wajib orang lain yang mandiin, kita nggak wajib. Yang mati nggak wajib, emang yang mati wajib mandi, suruh mandi sampai jadi 5 aja. Mimpi basah, bersenggama, menstruasi, nifas, setelah melahirkan. Ini 5. Nah niat cukup dengan aku niat mengangkat hadas besar, itu 5-5-nya udah bisa. Paham? Saya misal perempuan punya unitnya menstruasi. Setelah menstruasi bersih daripada darah haid atau darah mens, dia niatnya saya niat mandi hadas besar, mengangkat hadas besar, cukup. Karena dengan niat mengangkat hadas besar cukup tuh 5-5-nya. Tapi kalau nentuin hadasnya apa dan salah, maka nggak sah. Contoh perempuan gampangnya, perempuan menstruasi, setelah menstruasi selesai dia bilangnya apa? Aku niat mandi hadas nifas, aku niat mengangkat hadas nifas, padahal dia habis mens bukan habis nifas. Atau sebaliknya, dia habis nifas tapi niatnya aku mengangkat hadas haid. Bagaimana kalau nentuin salah, maka nggak sah mandi hadasnya. Tapi kalau nggak nentuin, contohnya saya niat mengangkat hadas cukup tuh 5-5-nya. Paham di sini? Jelas? Ya. Terus niat masih di dalam niat 5 tadi ya, yang mewajibkan mandi 5. Kalau 5-5-nya ada, apakah perlu 5 kali mandi? Enggak, atuh aja lu 5 kali meriang akhir. Contoh, emang ada Beb 5-5-nya Beb? Perempuan hamil tua, oke, hamil bersenggama, habis bersenggama nggak lama lahir, habis lahir langsung keluar darah nifas. Setelah keluar darah nifas, keluar darah mens, mungkin nggak perlu 5? Kegambar nggak itu? Mungkin, kenapa nggak mungkin? Perempuan hamil 9 bulan bersenggama sama suaminya, nggak lama bersenggama, kelar setengah jam langsung lahir. Habis lahir keluar darah nifas, habis nifas udah ngelahirin tuh nifas, habis itu kelar nifas langsung nyambung head atau mens, mungkin nggak? Mandinya kapan tuh setelahnya? Udah bersih semuanya,
Mandi sekali aja, jangan lima-lima nih. Paham? Mandi cuman sekali. Jelas sampai sini? Hah? Meriang loh, meriang 5 kali mandi. Ya, terus ya. Fasubil ma ala ra'sik salatan wa anta nawin raf'al hadas minal janabah. Thumma, jadi basahin dulu kepala 3 kali sambil niat ngangkat hadas besar. Cukup, mau kita junub, mau kita yang perempuan mens, yang maupun perempuan nifas, cukup. Wa anta nawin raf'al hadasil janabah. Thumma ala syiqqikal aiman. Habis kepala semuanya selesai, kepala basahin semua, belakang kuping, belakang telinga, permukaan telinga masukin tuh, ya, sambil niat. Sampai mana? Sampai leher. Udah basuh sisi kanan depan. Tuh. Thumma ala syiqqikal aiman thalathan. Dari mana dulu? Dari telapak tangan. Dari telapak tangan sampai bahu. Kemudian bagian depan kanan badan sampai ke telapak kaki. Ya, sekali. Habis itu belakang. Ya, bagian belakang kanan sampai tumit atau telapak kaki. Berapa tuh? 3 kali. Yang depan sekali, 2 kali, 3 kali. Yang belakang juga begitu, 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sebelum yang kiri, baru pindah yang kiri. Tapi ingat, mulainya dari jari atau tangan. Basuh yang kiri sampai bahu. Habis itu kiri depan sampai telapak kaki sekali, 2 kali, 3 kali. Yang belakang sekali, 2 kali, 3 kali. Itu dia. Thumma ala syiqqikal aiman thalathan thumma ala al-aysar thalathan. Yang depan kanan 3 kali, belakang kanan 3 kali, depan kiri 3 kali, belakang kiri 3 kali. Ingat, dimulai dari telapak, bukan dari bahu, dari tangan. Itu sunnahnya. Wadluk ma'at balamin badanik. Urut-urut kata Imam Ghazali. Gosok. Ya, walaupun dalam madhab Imam Syafi'i nggak wajib menggosok, nggak Imam Malik wajib, nggak sah. Tapi sunnah Imam Syafi'i mengatakan di dalam madhab Imam Syafi'i wadluk, makanya di sunnah gosokin, gosok-gosok. Ma'at balamin badanik, yang nampak dari badanmu. Wa ma'at baro, yang bagian depan bagian belakang 3 kali. Salatan. Wa khallil sya'ra ra'sik, selah-selahilah rambutmu. Ambil kedua jari, 2 telapak tangan, selah-selahin. Ini terserah nih, mau pakai sampo nggak pakai sampo, terserah nih. Mandi hadas nggak wajib pakai sampo. Nah ini repot nih, ada ini. Emang kudu keramas? Nggak wajib keramas. Nggak wajib pakai sabun, nggak wajib. Ada orang sekarang kan kalau nggak keramas kayaknya bukan mandi hadas. Bukan, mau keramas mau kagak lo terserah. Basahin, yang penting apa intinya? Basahin seluruh tubuh dengan air. Itu nggak mesti pakai sampo. Kebanyakan sampo pada Israelnya lagi sekarang. Hati-hati. Nggak wajib maksudnya. Nggak wajib sampoan. Cuman kalau itu kan cuman kenyamanan. Istilah diambil dari kenyamanan. Kalau nggak keramas nggak enak namanya mandi janabah. Terserah. Tapi jangan kita masukin bahwa mandi janabah, mandi hadas besar itu wajib sampoan. Enggak. Kalau nggak sampoan nggak mandi hadas. Bukan, salah itu. Paham di sini? Jelas? Ya. Wadluk ma'at balamin badanik wa ma'at bara thalatan wa khalil sya'ra ra'sik wa lihyatik. Janggutmu juga, jenggot. Semua. Rambut-rambut yang ada bulu. Disela-selai dengan jari. Wa ausilil ma ila ma'atifil badan. Sampein air ke lipatan-lipatan badan. Mohon maaf, terkadang kan ada yang lipatan. Terkadang ini ruas-ruas jari nih. Kalau kita syukurin kapalan nih,
harus diperhatiin nih. Ini begini nih pengaruh nih. Ada orang yang keras ininya nih. Ini sela-sela jari, sela-sela badan juga namanya nih. Apa sih ini? Ini namanya apa nih? Ruas jari ya? Atau ngelipetan-lipetan badan. Wa manabiti sya'ar ma khafa minhu wa ma kafufa. Ya, tempat penumbuhnya rambut atau bulu-bulu dimanapun tempat, mau dia bulunya tebal atau bulunya tipis, semua yang harus wajib kena air, wajib. Jadi nggak kayak seperti wudhu. Kalau wudhu kan boleh, selagi kulit kita nggak kelihatan kayak jenggot, kulit kita nggak kelihatan jarak 1,5 meter, boleh permukaannya aja doang kita basuh wudhu. Tapi kalau mandi junub enggak, wajib semuanya harus kena air. Wahdar antanusa dzakarak ba'dal wudu'i. Nah, setelah kamu lagi di tengah-tengah kamu mandi, kata Imam Ghazali, hati-hati jangan kau pegang kemaluanmu, mau laki mau perempuan. Jangan pegang. Jangan megang, jangan kena. Buat apa nih? Buat dapat sunnahnya. Kalau saya kebelet beb, ya jangan pipis gitu, lu cebok nggak apa-apa. Ini dapat sunnah. Kalau dapat sunnah jangan megang lagi tuh kemaluan sampai selesai. Bisa nggak kira-kira? Kadang suka iseng. Antara sadakarat pada wudu. Fa'in asobat huyadaka fa'idil wudu. Tapi kalau sampai semegang atau buang air kecil lagi atau buang air besar lagi atau memang harus megang atau kesentuh, ulang wudunya. Tapi kalau nggak kepegang cukup, nggak perlu wudu. Tapi kalau sampai kepegang atau kesentuh atau memang harus buang air kecil atau memang mau buang air kecil atau buang air besar, maka ulang wudunya nanti di akhir. Jelas sampai sini? Ya, hati-hati nih dalam hadis besar, harus kita perhatiin banget, terutama orang yang udah masuk waktu, terutama perempuan. Kebanyakan yang sering perempuan mereka setelah mens, setelah haid, setelah nifas. Contoh, setelah dia selesai mensnya habis isya jam 7:30, dia sengaja tuh nggak mau mandi tuh, sampai subuh. Boleh nggak? Nggak boleh. Oh, selagi saya nggak mandi kan nggak wajib sholat. Kata siapa? Begitu bersih, udah nggak ada rembesan lagi darah mens di kemaluan perempuan, maka dia udah wajib. Namanya mandi. Udah mandi, wajib mandi berarti wajib melakukan sholat. Paham kesana? Terkadang perempuan kan gitu, mens berhenti jam 4 subuh, dia sedang mandi tuh, dia habis subuh aja mandinya, nanti jam 8 pagi subuhnya ditinggal, kan saya belum wajib mandi. Saya kan belum mandi, berarti belum wajib sholat. Nah ini awas nih pemikiran kayak begini nih, harus kasih tahu nih perempuan-perempuan kita di rumah. Begitu darah mens berhenti, di situ udah wajib mandi. Namanya wajib mandi, udah wajib sholat kalau udah masuk waktu sholat. Mandi, dingin nggak pakai dingin, mandi. Masak air, masak air 2 panci nggak apa-apa buat mandi. Masak air kalau nggak punya water heater. Yang kedua, perempuan terkadang habis melahirkan, kebanyakannya habis melahirkan dia dikasih tahu sama ustadz-ustadznya di kampung, kalau habis melahirkan mandi wajib, mandi besar. Lihat dulu, kalau habis melahirkan ada darah nifas, maka nggak boleh mandi besar. Kenapa sih bedanya mandi besar sama mandi biasa? Dengan niat. Paham di sini? Terkadang kan perempuan habis ngelahirin, sudah lu mandi harus besar loh. Kalau dia ada darah nifas nggak boleh. Perempuan yang lagi nifas,
yang lagi nifas, yang lagi mens, nggak boleh mandi hadas besar dengan niat aku niat mandi mengangkat hadas besar, nggak boleh, haram. Lagi nifas masih ada rembesan darah di kemaluan, atau lagi mens masih ada rembesan darah, sengaja-ngajaan mandi mengangkat hadas besar, haram. Kenapa? Dia main-main. Karena nggak mungkin keangkat itu hadas besarnya, orang lain masih ada darah kok. Paham itu dari sana? Nggak mungkin keangkat. Terus kalau dia niat sengaja-ngajaan, haram. Nah, kebanyakan yang habis lahiran, dia main niat mandi hadas besar aja, padahal masih ada nifas dia. Normalnya manusia, normalnya wanita sekarang habis ngelahirin nyambung darah nih. Dia mandi, aku niat mandi hadas besar, nggak boleh. Tapi bukan berarti nggak boleh mandi. Bukan habis lagi kan? Bukan lagi nggak boleh. Habib Awi nggak boleh mandi ini habis ngelahirin. Mandi lo yang wangi. Cuman jangan niat mengangkat hadas boleh. Mandi kan ibu kesian, anaknya banyak tamu bentar lagi. Iya nggak? Bayinya ada tamu, ibunya ada tamu. Mandi pakai sampo. Cuman jangan niat mengangkat hadas udah gitu doang. Bukan lagi nggak boleh mandi yang wangi, luluran nggak apa-apa. Luluran apa lagi? Habis luluran nggak apa-apa. Cuman jangan niat mandi hadas besar. Kenapa? Karena kebanyakan perempuan masih nyambung dengan nifas setelah melahirkan. Nanti mandi sampuan luluran lagi, pedicure manicure terserah. Habis lahiran mau ngapain? Yang penting jangan mandi hadas jelas sama sini. Wal faridatu min jumlati dzalik kulluhu an-niyah. Oke. Sekarang kewajiban-kewajiban yang diterangkan lagi oleh Imam Ghazali, kewajiban-kewajiban dari keseluruhan mandi hadas besarnya apa aja? Yang pertama an-niyah, yang pertama niat. Kewajiban atau rukun-rukun dalam mandi hadas besar yang pertama niat itu penting. Ya, wa izalatun najasah, menghilangkan najis. Tapi ini pendapat Imam Ghazali, Imam Nawawi enggak. Iya, Imam Nawawi mengatakan wajib, Imam Rafi'i enggak. Maksudnya apa, Mbak? Menghilangkan najis itu bukan rukun dalam mandi hadas besar. Maksudnya kalau kita niat mandi hadas besar terus kita nyiram air, ngikut nih kotoran, misal ada darah, misal ada ingus kotoran atau ada nanah, ngikut dia sama air basuhan kita, cukup. Tapi Imam Ghazali bilang enggak, hilangin dulu baru cukup. Tapi ada perbedaan pendapat. Wasti'abul badan bil ghusli, fardu yang ketiga yaitu dalam mandi hadas besar adalah menyeluruhi air dengan gosokan, menyeluruhi badan dengan air dengan gosokan dengan mandi. Wa fardul wudu'i ghusl wajhi, diulang lagi oleh Imam Ghazali, fardunya wudu adalah membasuh muka, wal yadaini ma'al mirfaqaini, dua tangan bersampai kedua siku, wa mashu ba'd ras, ya, dan membasuh sebagian kepala, wa ghuslu rijlaini ilal ka'bain marratan, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki sekali-sekali aja. Ma'an niyah wa tartib, dan tertib. Wa ma'adaha sunanun muakkadatun, selain itu hanya sunnah. Tapi sunnah bukan berarti kita tinggalin. Fadluha kathirun, keutamanya sunnah itu banyak. Wa thawabuha jazilun, pahala-pahala dari sunnah itu besar. Wal mutahawin biha, dan barang siapa yang menyepelekan sunnah, khasirun, dia akan merugi. Bal huwa bi asli faridah mukhatirun, bahkan ya dengan pondasi fardunya sunnah itu sangat berbahaya kalau ditinggal. Fa innan nawafil jawabir lil faraid, sesungguhnya
sunnah-sunnah itu adalah untuk menutupi yang fardu, untuk menambal yang fardu. Jadi kembali lagi bahwa mandi hadas besar, ya sekali lagi, begitu kita depan keran atau depan shower atau depan ember, cuci kedua tangan telapak tangan kita 3 kali, ya, bersihin dulu semuanya, cuci kedua telapak tangan 3 kali, wudhu, baru kita niat. Niatnya mulai dari kepala. Kenapa harus kepala, Beb? Kalau tangan saya duluan, sunnahnya dari kepala dulu, karena yang sunnah disiram pertama adalah kepala. Kalau saya nyiramnya pertama tangan boleh nggak, Beb? Boleh, cuman hilang sunnahnya, nggak dapat sunnah, gitu aja. Sayang, ngapain lo udah? Sunnah itu harus dikejar ya. Jangan sampai kita ninggalin yang sunnah. Jadi membasuh kepala 3 kali, kemudian bagian depan tubuh 3 kali, bagian belakang tubuh kanan, depan kanan 3 kali, belakang kanan 3 kali, depan kiri 3 kali, belakang kiri 3 kali. Dengan begitu insya Allah mandi hadas besar kita cukup. Nah, Beb, kemaluan 2 gimana, Beb? Udah di awal. Tapi ulama ada yang mengatakan kalau kayak begitu, ya kan tadi dikatakan wudu, cebok, wudu. Habis itu mau nggak mau harus kena juga. Kenapa mau kena juga? Karena nggak mungkin antara 2 kelamin ini harus digosok kan? Sunnahnya digosok. Paham di sini? Kegambar nggak nih? Namanya antara 2 kelamin bakal kegosok nggak? Kayaknya nggak mungkin, Bib, nggak digosok, Bib, kan sunnahnya digosok. Misal sunnahnya juga 2 kelamin depan dan belakang, kan ada tengah-tengahnya juga ada. Nah, gimana nih buat ngilangin biar dapat sunnah juga dan wudhunya hanya sekali? Ya, para ulama fikih mengatakan, terutama Al-Imam Nawawi, ada masalah namanya daqiqatul daqiqah. Masalah daqiqatul daqiqah. Rinci di atas rinci, maksudnya detail di atas detail. Setelah kita wudhu, masuk kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, semua kayak tadi. Oke? Sebelum wudhu, udah buang air kecil, udah sikat gigi, mau apa, udah semuanya udah bersih. Ketika di 2 kelamin, kita niat, aku niat mengangkat hadas besar di antara 2 kelamin dan sekitarnya. Aku niat mengangkat hadas besar di 2 kelamin dan sekitarnya. Udah, itu doang deh. Habis itu kita wudhu. Paham? Habis wudhu baru niat mandi hadas besar. Sabunan, sampuan. Nggak megang lagi tuh kemaluan. Nah, itu cukup. Nah, dapat semuanya itu. Itu namanya masalah daqiqah. Dapat tuh semuanya. Dapat semua. Mungkin lagi kita megang lagi kan? Ya, nggak mungkin lagi megang lagi. Ya mungkin sih kalau yang mau kebelet buang air kecil. Ya. Tapi jangan iseng-iseng, karena kebelet kagak ada iseng udah pegang lagi. Jangan. Ya. Terus ya, yang kedua itu lagi tadi, ya, antara kita kalau udah kita tahu diri kita sendiri, udah waktunya junub, jangan ngegampangin waktu sholat. Bukan berarti kita belum mandi, berarti kita belum wajib sholat. Ingat tuh, kita belum mandi berarti belum wajib. Kita bersenggama jam 4 subuh. Bukan belum mandi, berarti gue belum wajib subuh. Kata siapa? Belum wajib lu subuh. Terutama perempuan yang begitu. Perempuan habis mens, selesai dari darah mens, selesai dari darah nifas, jangan kita gampangin. Kita bagi orang laki wajib ngasih tahu. Lu udah bersih? Udah. Jam berapa tadi lu bersih? Jam 2 subuh. Nggak sholat, nggak mandi lu. Kasih tahu. Lu bersih jam berapa tadi?
Jangan kita kasih tahu, wajib fikih ngasih tahu ke perempuan. Karena apa? Perempuan ini kurang fikih, kurang pemahaman dalam agama. Kita yang orang laki harus ingetin, jangan gampangin. Khawatir apa? Khawatir kita nggak tahu, nanti nggak tahu, dan juga belum mandi tapi setelah darah mens berhenti, nggak boleh bersetubuh tuh. Sama hukumnya bersetubuh ketika mens. Hati-hati tuh. Perempuan selesai mens, bersih daripada mens, berhenti darah mens atau darah nifas, berhenti bersih, belum mandi, terus kita laki mau bersetubuh sama dia, suaminya, nggak boleh. Sama hukumnya kayak mens. Hati-hati, ini gampangin. Nih maaf nih ngomong kayak begini, karena ini fikih, bukan di masjid kita aib nggak ngomongin. Nggak kan, nggak aib kan? Nih, karena ini fikih nggak boleh. Jangan sembarangin kayak begitu. Nggak apa-apa. Mau mandi, nggak boleh. Mandi dulu. Kenapa? Nanti kalau udah apa-apa jangan salahin kata Nabi Muhammad. Fala yalumanna ila nafsa. Kalau ada apa-apa di anak lo jangan lo salahin. Anaknya ini, anaknya begini, anaknya begini. Kenapa kita ini sebagai orang tua nggak ngeh? Bukan yang nggak ngeh, gampangin. Melihat istri udah kelar mes minus tubuhin aja. Jangan dong, suruh mandi dulu yang bersih. Jelas sampai sini? Jelas. Ya, kalau ada pertanyaan boleh. Kira-kira 2 menit lagi selesai ya. 2 menit lagi ada? Lewat 7. Oh, 7 menit. Ada mau nanya, silahkan. Ada mau nanya, terusan tayamum kayaknya kepanjangan tayamum nanti. Kalau ada yang mau nanya, ya boleh silakan. Nggak apa-apa kasih season pertanyaan ya. Boleh Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya Habib. Yang pertama, saat kita kerja kebetulan kan lagi mimpi, tapi untuk kesempatan mandi itu nggak bisa. Begitu juga perempuan. Kebetulan selesai haidnya di saat kita masih di kantor. Seperti apa solusinya Habib? Ulang, nggak dengar saya. Jadi yang pertama kita lagi di kantor, pas lagi tidur sebentar itu lagi mimpi. Ketika mau mandi kan nggak ada air di kantor. Begitu juga perempuan ketika lagi haid selesai pas lagi di kantor Pak. Solusinya seperti apa Habib? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau uzur seperti itu ditunda sampai ada air. Ditunda sampai ada air nggak masalah. Kalau benar nggak ada air, kantor mana tuh yang nggak ada air? Kesian banget tuh kantor. Saya renovasi deh. Kalau airnya ada tempat untuk mandinya, Bib. Oh, iya. Nggak ada alat buat mandi, nggak ada anduk, nggak ada apa. Yeah. Junub nggak apa-apa. Tapi nggak bisa emang mandi begitu. Mandinya nggak mungkin kan, Bib? Nggak bawa anduk, nggak bawa apa. Ya secara syariat sih bukan uzur itu. Kirain nggak ada air, kayak tadi nggak ada air, benar mati, baru nggak apa-apa. Cuman kalau ada, bersihin aja. Kalau begitu bersihin deh, bersihin cebok. Kayak tadi niat mengangkat hadas besar di situ, terus wudu. Tunda nih mandinya nanti. Tapi jangan sampai keluar waktu sholat. Kalau sampai lewat waktu sholat ya nggak boleh. Kalau sampai lewat waktu sholat, misalnya tadi tidur jam berapa tuh tidurnya nih? Jam 1 siang kali ya? Belum sholat duhur tuh. Tuh tidur apa tuh? Di kantor sampai gitu. Hebat juga, iya nggak apa-apa misal. Hebat juga tidur. Ini jangan sampai maksa waktu sholat. Usahain mandi. Yang kalau udah waktu sholat nggak ada toleransi sebab nggak ada toleransi. Yang pertanyaan kalau wanita, harusnya wanita pertanyaan. Enggak. Kalau nggak sah nggak pakai sampo.
Katanya ada yang menganggap bahwa kalau pakai sampo mandi janabahnya, mandi hadas besarnya perempuan nggak sah. Oh, laki juga. Bukannya terbalik, Beb. Mereka kalau nggak keramas, mereka nggak nganggap dirinya mandi. Oh gitu. Jadi mandi hadas besar nggak wajib pakai sampo, nggak harus nggak sampoan, nggak sampoan nggak apa-apa sah, sampoan juga sah. Ya. Ada lagi? Kayak perempuan selesai mens, ini ada mens kan nih? Gampang, banyaknya sih perempuan. Perempuan selesai mens perempuan selesai mens asar, berhenti darah mens asar jam 4 bersih, mandi deh wajib, oke? Sholat tuh wajibnya apa? Sholat asar dan zuhur wajib. Sholat asar dan zuhur begitu juga kalau datang mens. Datang mens jam 1 siang. Jam 1 siang dia belum sholat zuhur. Nanti saat dia bersih wajib tuh godok zuhur. Ya. Terkadang tuh dilupain nih kayak gitu. Harus punya tanggalan sendiri. Kita yang laki ingetin, harus ketil kita mah. Bini wudu, apalagi anak punya anak perempuan gadis. Sini. Gimana ya? Kapan mens? Punya tanggalan sendiri. Adik, kakak, banyak. Kapan dia datang mensnya? Tadi baru hari ini nggak dapat nih. Kapan dapatnya tuh hari ini kapan? Nggak tahu deh, mungkin jam 2 siang. Udah sholat belum tadi? Belum. Ya, itu ingat ya. Nanti seminggu lagi kamu bersih, itu wajib digodok. Kadang kan dicuekin, bersih aja, mandi aja. Paham ke sini? Ada lagi? Udah cukup? Habib bininya berapa ya? Jangan ditanya, aneh bininya berapa ya? Ada yang mau nanya nih? Bercanda, biar nggak ngantuk. Aneh biniat. Habis rigeta aja mukanya muka tegang kan. Ada, udah cukup. Insyaallah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dengan kemuliaan Al-Imam Ghazali, dengan kemuliaan Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana.